Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah, I really hope that all of you are in a good condition, are fine. Well, so today we are going to talk about writing daily activities. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang writing daily activities. Well, so before coming to writing or before writing your daily activities, then there are some things that you have to pay good attention, ya. Sebelum kita menulis daily activities, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. What is this? Apa semua itu? Ya, the first is sequencer. Yang pertama adalah sequencer. Nah, apa yang dimaksud dengan sequencer? Ya, sequencer itu kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat. Bukan kata penghubung, ya. Ya, misalnya di sini kita lihat first, ya. First artinya pertama, ya, atau pertama-tama, ya. Second, ya, kedua. Next, berikutnya. Then, kemudian. After that, setelah itu. And then, ya, dan kemudian. Finally, ya, akhirnya, atau ya akhirnya. Next, before that, sebelum itu. After, sebelum. And setelah. Before, sebelum, ya. Oke, nah di sini ada pengecualian untuk kata after dan before. Jadi ketika after dan before diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya harus ditambahkan ing, ya. Misalnya saya katakan sebelum sarapan. Sarapan kan bahasa Inggrisnya have breakfast. Nah, kalau misalkan ada kata after, ya, sesudah, ya. Misalnya saya mau katakan sesudah sarapan, maka saya katakan after having breakfast, ya. Ya, jadi have-nya ditambah ing menjadi having, ya. Apalagi misalnya setelah bangun, ya. Setelah bangun bahasa Inggrisnya after getting up, ya. Jadi ditambah ing di kata kerjanya yaitu get, ya. Ya, bangun kan bahasa Inggrisnya get up, ya. Nah, kalau saya mau gunakan after, maka saya katakan after getting up, ya, kata kerjanya setambah ing, ya. Jadi yang ditambah ing itu adalah kata kerjanya yang di awal, bukan up-nya, ya, tapi get-nya, ya. Sama dengan take a bath, ya. Kalau ada kata after atau before di depannya, misalnya sebelum mandi, ya, maka saya katakan before taking a bath. Bukan take a bathing, ya, tapi before taking a bath, ya. Jadi take-nya yang ditambah ing, ya. Jadi take kan tulisannya take, ya, tapi e-nya kita hapus kemudian tambahkan ing, ya. Oke. Nah, setelah tahu ini nanti akan kita gunakan kata sequencer ini akan kita gunakan untuk menyambungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, ya, supaya terbentuk satu tulisan, ya, yaitu tulisan tentang kegiatan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan setelah tahu ini? Ya, kita sudah boleh membuat kalimat satu demi satu, ya. Oke, tapi sebelum membuat kalimat, ya, ya, tentu kita perlu memperkenalkan dulu apa yang akan kita lakukan, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perkenalan sebelum menceritakan daily activities, ya. Oke, misalnya saya gunakan first of all, ya, pertama-tama I would like to say thank you. Saya ingin mengucapkan terima kasih for the chance given to me, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, chance-nya di sini bisa diganti menjadi for the time, ya. For the time, for the opportunity given to me, ya, to tell you about my daily activities, untuk menceritakan tentang
daily activities saya atau kegiatan sehari-hari saya. Ya, oke. Nah, bukan cuma itu yang kita gunakan ya. Boleh juga kita menggunakan pengantar yang lain. Misalnya saya katakan let me tell you about what I do every day. Ya, oke. Boleh seperti itu. Jadi pengantarnya bebas ya. Yang penting berterima. Oke, nah setelah ada pengantar, ya barulah kita masuk ke membuat kalimat satu persatu. Ya, bagaimana caranya? Oke, nah apa yang paling pertama kita kerja setelah di pagi hari? Ya, tentunya bangun ya. Oke, nah jadi saya katakan saya biasanya bangun ya jam berapa kita bangun disesuaikan dengan kegiatan tak ya. Misalnya di sini saya pilih jam 5 ya. Saya biasanya bangun pada jam 5 di pagi hari. Ya, tulis saya, I, ya biasanya kan bahasa Inggrisnya usually ya. Kemudian kata kerjanya bangun apa? Get up, ya. Pada jam berapa? At 5 o'clock, ya pada jam 5 tepat, ya di pagi hari. Ya, oke itu sudah jadi satu kalimat. Nah, sekarang saya mau buat lagi kalimat yang kedua. Ya, apa yang saya kerja setelah bangun? Ya, anggaplah misalnya saya ke kamar mandi ya, go to the bathroom. Nah, maka saya tambahkan kata I di depannya. I go to the bathroom ya. Kemudian dan menyikat gigi and brush my teeth. Nah, bisa juga kamu katakan ya and I brush my teeth ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah jadi lagi satu kalimat, kita buat lagi kalimat yang satu. Ya, misalnya saya setelah mandi biasanya saya setelah menyikat gigi biasanya saya mandi. Maka saya gunakan take a bath atau take a shower. Terserah ya, bisa pakai take a bath, bisa juga pakai take a shower. Kalau di rumahnya pakai shower ya gunakan take a bath ya. Take a shower ya. Nah, kita tambahkan kata I di depannya menjadi I take a bath atau I take a shower. Ya. Apa lagi? Oke, buat lagi kalimat yang lain. Misalnya dry and comb my hair. Saya mau buat kalimat, maka saya katakan I dry and comb my hair. Ya. Selanjutnya setelah itu saya sarapan, maka saya tambah lagi kalimatnya I have breakfast. Ya. Jadi begitu terus ya. Buat kalimat sebanyak-banyaknya. Jadi ceritakan apa yang biasanya kita kerja mulai dari bangun sampai tidur di malam hari ya. Jadi nanti yang menjadi penilaian di tulisannya adalah seberapa banyak kalimat yang kamu buat dan seberapa benar susunan kalimat adik-adik ya. Oke. Nah, ini kan sudah jadi beberapa kalimat ya. Ya, anggaplah ini kita sudah buat 5 kalimat. Nah, sekarang saya mau jadikan dia menjadi sebuah tulisan. Ya, kalau tadi kan belum disebut sebagai tulisan, belum disebut sebagai writing. Kenapa? Karena dia masih dalam penggalan-penggalan kalimat. Nah, supaya bisa menjadi sebuah tulisan, maka saya harus menggabungkannya. Ya, nah untuk menggabungkan kalimat-kalimat tadi ya, kelima kalimat tadi saya butuhkan namanya sequencer yang kita sudah jelaskan tadi di depan. Ada firstly, first, and then, after that, dan lain sebagainya ya. Oke, tapi sebelumnya kita tulis dulu judulnya, yaitu my daily activities ya, bisa juga my daily routines ya. Oke, nah sekarang kita sudah mulai ya. Oke, pertama kita masukkan dulu pengantarnya yang tadi di depan. First of all, I would like to say thank you for the chance given to me to tell you about my daily activities. Well, baiklah. Masuk ke kalimatnya tadi. I usually get up at 5 o'clock in the morning. Ya, saya biasanya bangun pada jam 5 di pagi hari. Itu kan kalimat kita tadi yang pertama ya. Nah, kemudian saya masukkan kalimat kedua. I go to the bathroom. Tapi sebelumnya kita gunakan sequencer dulu. Kita gunakan and then ya. Gunakan kata and then atau bisa after that ya. And then I go to the bathroom and brush my teeth. Nah, saya mau sambung lagi dengan kalimat yang ketiga tadi I take a bath. Maka saya gunakan lagi sequencer. Ya, di sini
saya ambil kata after that. After that I take a bath atau I take shower, ya. Oke, next saya mau lanjut lagi. Tapi di sini saya katakan, saya gunakan kata after. Ingat, after tadi artinya setelah, ya. Dan tadi ada pengecualian, kalau diikuti oleh kata kerja, maka dia ditambahkan kata kerja bentuk ing. Nah, setelah saya mandi, ya, maka saya katakan after taking a bath, ya. After taking a bath. Nah, apakah selamanya harus pakai ing? Ya, tidak selamanya, ya. Kalau misalkan kamu gunakan kata I, maka dia tidak pakai ing. Misalnya after I take a bath, ya. Oke, jadi tidak pakai ing di situ. Nanti pakai ing kalau langsung diikuti oleh kata kerja. Oke, jadi after taking a bath, nah sambung lagi kalimatnya. I usually dry and comb my hair. Nah, kemudian sambung lagi, gunakan lagi sequencing, ya, sequencer, ya. Next, I have breakfast, sampai seterusnya. Jadi begitu sampai tiba di kegiatan terakhir di malam hari, yaitu pergi tidur, go to sleep atau go to the bed, ya. Oke, jadi sekali lagi saya berharap adik-adik maksimalkan usahanya, sebisa mungkin dituliskan semua apa yang dilakukan setiap hari, ya. Apa yang sering kita lakukan setiap hari, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Dan sekali lagi yang menjadi penilaian ibu adalah berapa banyak kalimat yang kita gunakan dan seberapa benar adik-adik menyusun kalimat tersebut, ya, termasuk penggunaan kosakatanya. Nah, minggu lalu kan kita sudah masuk pada daily verbs, ya, menghafal kosakata. Nah, kalau adik-adik sudah hafal kosakatanya minggu lalu, betul-betul menghafal, bukan dibaca, ya. Oke, betul-betul dihafal, maka insya Allah nanti pada saat masuk di speaking, adik-adik akan mudah menceritakan daily activitiesnya. Oke, saya sangat berharap sekali lagi adik-adik kerja dengan maksimal, ya. Karena ketika adik-adik tidak kerja maksimal, maka yakin adik-adik akan mendapatkan kurang juga, akan, ya, maksudnya ilmu yang adik-adik peroleh itu tidak akan maksimal juga, ya. Oke, nah sekarang setelah mendengarkan penjelasan ibu, tugas adik-adik adalah melanjutkan menuliskan kegiatan sehari-harinya, disesuaikan dengan apa yang dilakukan setiap hari, ya. Jadi tidak mungkin ada yang sama pekerjaannya, ya, persis sama, ya. Oke, jadi silakan dikerjakan, dan saya kira cukup untuk penjelasan ibu hari ini. Sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.